الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد من كتاب محرمات استهان بها الكثير من الناس لشيخ محمد بن صالح المنجد حفظه الله تعالى. Kita lanjutkan pasal tentang az-zihar. Abu Akhi Agung ada? Abu Halmar ada? Abu Halmar mawjud? Masih? Baik. Qala Syekh Al-Munajjid hafizahullah ta'ala az-zihar termasuk dosa yang diremehkan yang berikutnya adalah zihar. Az-ziharu min alfadil jahiliyah al-ula al-muntasirah fi hadhihi al-ummah al-wuquf fi az-zihari ka'an yakuna az-zawj li zawjatihi anti alayya ka dhahri ummi aw anti haramun alayya ka hurmati ukhti wa nahwi dzalik. Zihar adalah lafaz jahiliyah di masa dahulu yang tersebar di dalam tubuh umat ini. Ucapan zihar ini ucapan yang buruk, sering dilakukan oleh sebagian umat ini. Bentuk zihar itu seperti seorang berkata kepada istrinya, engkau bagiku seperti punggung ibuku. Atau dia berkata, anti haramun alayya ka hurmati ukhti, engkau bagiku haram seperti keharaman seperti keharaman saudara wanitaku untukku. Atau lafaz-lafaz lain yang semisal dengan itu. Minal alfadhi syadi'ati allati istabsya'atuha asy-syari'ah. Lafaz buruk, lafaz jelek yang tidak pantas keluar, ucapan yang kotor, di mana syariat menganggap perbuatan itu perbuatan yang jelek. Bahkan perbuatan ini min dzulmil mar'ah atau yani min dzulmi zawj lil mar'ati, termasuk bentuk kedzaliman seorang suami kepada istrinya. Wasafallahu dzalika biqauli subhanahu, Allah sebut di hari itu buruk dan jelek karena Allah telah mensifati di dalam surat Al-Mujadilah alladzina yudhahiruna minkum min nisa'ihim ma hunna ummahatihim in ummahatuhum illa allati waladnahum wa innahum la yakuluna munkara minal qawli wa zura wa innallaha la'afuwun ghafur. Orang-orang yang mendihar di antara kalian istri-istri mereka, tidaklah istri mereka itu ibu mereka. Sungguh ibu mereka tidak lain kecuali wanita yang melahirkan mereka. Dan sesungguhnya mereka benar-benar mengucapkan perkataan yang mungkar dan perkataan yang dusta. Sungguh Allah itu Maha mengampun, Maha memberikan pengampunan. Allah itu Maha pengampun dan Allah itu Maha pemaaf. Wa ja'alat syari'atul kafara fi dzalika
mughalladhah. Selain disebutkan bahwa dia mungkar menurut syariat, Allah katakan wa innahum la yaquluna munkaran minal qawli wa zura. Dan sesungguhnya mereka lelaki-lelaki itu benar-benar mengucapkan perkataan yang mungkar dan perkataan yang dusta. Dua sifat ini dikumpulkan membuktikan bahwa dihar itu jelek. Wa jalati syari'atul kafara fi dzalika mughalladhah. Saking jeleknya dihar ini, syariat telah menjadikan kewajiban bagi laki-laki yang mendihar membayar kafarah. Kafaratnya sangat berat. Musyabihatul li kafarati qatlil khata. Kafaratnya seperti orang yang membunuh bukan karena sengaja. Seperti orang naik kendaraan di tengah jalan kemudian nabrak orang lain meninggal. Itu membayar kafarahnya membebaskan budak. Ini bukan perkara yang ringan. Wa mumasinatu li kafaratil jima' fi nahari Ramadan. Dan Allah menyerupakan kafarah yang dilakukan oleh orang yang mendihar itu seperti lelaki yang mencampuri istrinya pada siang hari bulan Ramadan. Apa itu ya Pak? Puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau enggak ada memberi makan 60 orang miskin. La yajuzu lil mudahir min zawjati ay yuqarribaha illa idza ata bil kafarah. Enggak boleh lelaki yang melakukan dihar mencampuri istrinya sebelum laki-laki ini membayar kafarah tadi itu, denda. Faqala Allah Ta'ala, Allah menyebutkan dalam surah Al-Mujadalah atau Al-Mujadilah ayat 3 sampai 4. Allah berfirman, "Walladzina yudhahiruna min nisaihim." Dan orang-orang yang telah mendihar istri-istri mereka. "Tsumma ya'uduna lima qalu fatakhriru raqabatin min qabli an yatamassa." Kemudian dia ingin kembali menarik ucapan yang telah ia katakan, maka baginya membebaskan budak sebelum dia mencampuri istrinya. Dzalikum tu'aduna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. Yang demikian itu telah diwajibkan baginya dengan sebab diharnya itu, dan Allah terhadap apa yang kamu lakukan Dia Maha mengetahui. Faman lam yajid fasiyamu syahrayn mutatabi'ain. فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا. Maka bila tidak menjumpai adanya budak yang dibebaskan, hendaklah dia puasa 2 bulan berturut-turut sebelum dia mencampuri istrinya. فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مِسْكِينًا. Kalau seandainya dia enggak sanggup, dia beri makan 60 orang miskin. Dzalika litu'minu billahi wa rasulih. Yang demikian itu semoga itu menjadi bukti keimananmu kepada Allah dan Rasulnya. Wa tilka hududullah, itulah batas-batas, aturan-aturan, undang-undangnya Allah. Walil kafirina adzabun alim. Dan bagi orang-orang yang mengingkari orang kafir, Allah sediakan baginya azab yang pedih. Lihat, ini bukti bahwa dihar itu sesuatu yang buruk. Karena pelakunya diminta oleh Allah membayar kafarah, membebaskan budak, kalau tidak punya puasa 2 bulan berturut-turut, kalau tidak sanggup memberi makan 60 orang miskin. Bila dia mengingkari, Allah mengatakan walil kafirina adzabun alim. Dan bagi orang yang kafir, baginya disediakan azab yang pedih. Tapi pada hari ini banyak manusia ingin mendolimi istrinya dengan cara demikian. Dia mendihar, mengatakan dan menyakiti istrinya dengan berkata, punggungmu seperti punggung ibuku, keadaanmu itu bagiku seperti adik wanitaku bagiku. Ya nggak boleh. Ini menyakiti. Dia mengharamkan dirinya untuk mengumpuli istrinya, padahal istrinya itu halal bagi dirinya. Nah, maka saudara kaum muslimin rahimahullah, perbuatan ini tidak dibenarkan. Kayak ini nasihat buat saya dan buat Anda, hati-hati. Kalau kita murka kepada istri kita, jangan menyakiti seperti itu. Diam.
Marah kita kepada istri kita, diam. Jangan berkata punggungmu seperti punggung ibuku, keadaanmu bagiku seperti saudara wanitaku. Enggak boleh. Wallahu a'lam bishawab. Dosa yang berikutnya alhamdulillah wa ta'uz zauja fi haidha. Seorang suami mengumpuli istri dalam kondisi haid. Ini juga dosa besar. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, wa yas'alunaka 'anil mahid. Mereka bertanya kepadamu tentang haid. Qul huwa adza. Katakanlah hai Muhammad, haid itu merupakan kotoran atau penyakit. Fa'tazilun nisaa fil mahid. Jauhilah wanita-wanita yang dalam kondisi sedang haid. Wala taqrabuhunna hatta yatuhurna. Jangan kamu mencampurinya. Jangan kamu mendekatinya, maksudnya mencampurinya, menjimaknya, sehingga dia benar-benar suci. Fa in tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Bila dia telah suci, maka datangilah istrimu dari sisi yang Allah telah memerintahkan kepadamu. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang senantiasa mau bertobat dan mencintai orang yang senantiasa menjaga kesuciannya. Qala Syekh Al-Munajjid hafizallahu taala, fala yahillu law ay ya'tiha hatta taghtasila ba'da tuhriha liqaulihi ta'ala. Penulis buku ini berkata, maka wanita yang haid tidak halal dikumpuli oleh suaminya sampai wanita tersebut mandi, bersuci dari haidnya. Hal ini karena Allah mengatakan dalam surah Al-Baqarah 222, fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Dan apabila wanita itu telah suci, ini bersuci, mereka mengatakan telah mandi, maksudnya datangilah wanita itu dari sisi manapun yang telah diperintahkan oleh Allah kepadamu. Syekh Albani berpendapat tidak mesti mandi, karena kalimat fa idza tatahharna ini maknanya tidak mesti mandi. Cukup baginya dengan membersihkan kehormatannya, kemudian dia berwudu telah halal. Dan ini mazhab yang dipilih oleh Abu Hanifah. Jadi ada khilaf para ulama, apakah wanita haid itu mesti mandi dulu baru halal? Jumhur ulama berpendapat mandi dulu. Tapi seperti Ibnu Hazm rahimahullah taala, Abu Hanifah, Imam Al-Albani berpendapat tidak, wajib mandi dulu. Karena kalimat tatahharna yakni suci dari haidnya. Kesucian dari haidnya tidak mesti ditandai dengan mandinya. Yakni telah berhenti dari haidnya itu. Yang penting dia membersihkan kehormatannya, kemudian dia berwudu. Penulis buku ini berkata, wa yadullu ala syana'ati hadhil ma'siyati qaulu sallallahu alaihi wasallam. Mendatangi wanita yang belum mandi dari haidnya itu termasuk perbuatan maksiat, karena Allah Subhanahu wa taala, karena Rasulullah mengatakan sebagai buktinya, man ata haidan aw imra'atan fi duburiha aw kainan faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Tirmidzi an Abi Hurairah radhiyallahu taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa mendatangi wanita yang dalam kondisi haid, maksudnya mengumpuli istri yang sedang haid, atau mengumpuli istri pada duburnya dan diliwat, atau dia mendatangi dukun-dukun. Dia mendatangi dukun maksudnya. Sungguh orang tersebut telah mengingkari apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini riwayat Imam Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala dalam kitab Shahihul Jami' nomor 5918. Faedah di sini yang pertama, keharaman secara mutlak mendatangi atau mencampuri istri yang haid. Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala berpendapat, orang yang mendatangi wanita yang haid itu wajib membayar kafarah dengan bersedekah 1 dinar atau setengah dinar. Ibnu Abbas berpendapat wajib baginya membayar sedekah untuk fakir miskin sebagai faradnya 1 dinar atau setengah dinar. Bila dia mengumpuli di awal-awal haid, di mana darah masih banyak keluar,
itu kafarahnya 1 dinar. Kalau seandainya dia mengumpulnya di akhir-akhir masa haid, darahnya sudah tidak keluar banyak, dia kafarahnya membayar 1/2 dinar. Diberikan kepada fakir miskin. 1 dinar sekarang berapa ya? 2 juta lebih ya. 1 dinar itu 2 juta lebih. Jadi imma dia bayar 2 juta lebih atau separuhnya. Nah, katanya. Ini faedah bahwa haram wanita haid itu dikumpuli. Tetapi wanita haid tidak najis. Jasad wanita haid tidak najis. Bukti bahwa wanita itu tidak najis keumuman hadis Nabi SAW ketika beliau berkata kepada Abu Hurairah, "Laqaitu Rasulullah SAW fi tariqin min turuqil Madinah wa kuntu junub." Aku bertemu dengan Nabi di salah satu jalan di antara jalan-jalan kota Madinah dalam kondisi aku sedang junub. Kata Abu Hurairah, aku tinggalkan Nabi, lalu aku mandi. Lalu aku kembali kepada Nabi dan Nabi berkata, "Min aina anta ya Abu Hurairah?" Dari mana engkau tadi wahai Abu Hurairah? "Inni kuntu junubun wa lam aghtasilu wa karahtu usafihuka wa ana junub." Atau kama qala radhiyallahu ta'ala, tadi saya junub, belum mandi. Saya enggak suka menyentuh diriku, menyentuhkan tanganku kepadamu dalam kondisi kamu masih dalam kondisi aku masih junub, belum mandi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Subhanallah, Maha suci Allah. Innal mu'min lam yanjus." Orang beriman itu tidak najis. Berarti jasadnya orang yang haid itu tidak najis. Suaminya boleh memeluknya, suaminya boleh menggandengnya. Qalat Aisyah radhiyallahu ta'ala, "Idza arada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ala ihdana wa hiya haidun." Bila salah seorang di antara kami Nabi menginginkan kepadanya dalam kondisi dia sedang haid, Nabi memberikan kepadanya kain menutupi tempat di mana keluarnya darah. Lalu Nabi melakukan apa yang beliau inginkan kepada kami. Berarti Nabi bercanda, Nabi mendekat kepada istri, tidur bersama istri, itu enggak apa-apa. Wanita haid tidak najis. Tidak seperti orang-orang Yahudi. Orang Yahudi menganggap wanita haid itu najis. Sehingga dalam riwayat Imam Ahmad, lelaki Yahudi tidak akan mau makan bersama istri, tidur bersama istri. Kalau mereka menyuguhkan makanan dari balik tabir, tidak mau satu kamar. Ini ghulu. Wanita haid tidak najis. Nabi ditanya oleh seorang lelaki, "Ya Rasulullah, apa yang halal bagi kami atas istri kami yang dalam kondisi haid?" Apa yang halal bagi kami atas istri kami yang dalam kondisi haid? Kata Nabi, "Isna'u kulla syai'in lan nikah." Kamu boleh berbuat apa saja kepada istrimu kecuali nikah. Maksudnya jangan kumpuli pada kehormatannya, karena itu merupakan keharaman. Yang Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Fa'tazilun nisa fil mahid." Jauhilah istrimu dalam kondisi dia masih haid. Maksudnya jangan campuri istrimu dalam kondisi haid. Kalau mungkin orang berkata, bagaimana dengan mendatangi bukan pada kehormatannya ini pada duburnya? Haram. Karena hadisnya melanjutkan, "Aumra'atan fi duburiha." Atau orang yang mendatangi istrinya pada duburnya, mengumpuli, mencapai badannya, hukumnya haram, tidak boleh ini. Di dalam hadis yang lainnya mengatakan, "La'anallahu man atam ra'atahu fi duburiha." Allah mengutuk orang yang mendatangi istri pada duburnya. Di hadis yang lainnya Nabi mengatakan, "Salasul la yukallimuhumullahu ta'ala wa la yanzur ilaihim wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." 3 golongan Allah tidak mau bicara kepada mereka, tidak akan memandang mereka, tidak akan mensucikan mereka di hari kiamat, bagi mereka azab yang pedih. Salah satunya ucapan Nabi adalah, "Rajulun atam ra'atahu fi duburiha." Lelaki yang mengumpuli istrinya pada duburnya. Ini hukumnya haram. Nah, ikhwati rahimani Allah. Kemudian kata beliau, "Aw kahinan," atau mendatangi dukun. Kahin yakni kullu rajulin yad'u annahu ya'riful mughayyibat. Semua orang yang mengaku dirinya bisa melihat yang gaib, wa huwa ghairun nabi awir rasul. Dia bukan nabi atau rasul. Jadi kalau ada orang mengaku, "Saya tahu yang gaib, saya ngerti barangmu hilang ada di sini," dia mengatakan mengetahui perkara yang telah berlalu atau perkara yang akan datang, itu namanya kahin.
Bahasa kita disebut dengan apa, Ikhwan? Dukun. Cuman kemudian sekarang orang menyebutnya dengan paranormal. Karena sudah mulai ketahuan paranormal itu dukun, diubah namanya menjadi apa? Mentalis. Udah mulai ketahuan lagi, diubah lagi menjadi guru spiritualis. Namanya berubah terus. Nggak tahu nanti apalagi namanya. Tapi aslinya itu disebut dengan apa? Dukun. Nah, kan nggak ada orang sekarang mau pakai nama dukun, nggak ada. Pakai nama spiritualis, mentalis, guru spiritualis, mentalis, apalagi tadi? Ya begitu, paranormal begitu. Coba kalau dia pasang pelakat dukun, nggak ada yang mau datang. Karena memang dukun itu jelek. Mendatangi dukun tidak boleh. Nabi mengatakan dosanya itu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sungguh orang itu sama dengan mengingkari sesuatu yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Apa itu, alhamdulillah? Islam, Quran. Enggak percaya lagi dengan Al-Quran. Mengingkari Islam, mengingkari sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh. 3 hal ini haram hukumnya. Disamakan dengan mendatangi dukun, berarti mendatangi wanita yang dalam kondisi haid, disamakan itu bukti hukumnya haram. Dosa besar. Wa man fa'ala dzalika khata'a duna ta'ammudin wa huwa la ya'lamu falaysa 'alaihi syai'un. Orang yang melakukannya bukan karena sengaja, bukan dia lakukan dengan sengaja, tidak sengaja dia lakukan, atau karena dia nggak tahu bahwa itu dilarang. Orang ini nggak perlu membayar apapun karena dia nggak tahu. Mungkin orang baru masuk Islam, dia belum tahu bahwa dalam Islam tidak boleh mengumpuli wanita yang dalam kondisi apa? Haid. Maka tidak perlu membayar apapun baginya. Wa man fa'alahu 'amidan 'aliman fa'alil kafarah. Tapi barang siapa yang melakukannya dengan sengaja, mengetahui, dia lakukan, dia bayar kafarah. Fi qouli ba'di ahli ilmi mimman sahha hadisal kafarah wa ya dinaran aw nisbat dinar. Dalam pendapat sebagian para ulama yang mensahihkan riwayat tentang kafarah bagi orang yang mendatangi wanita itu 1 dinar atau setengah dinar. Qala ba'dhum huwa mukhayyarun fima wa qala ba'dhum idza ata fi awwali haidiya fi fawratid dammi fa alaihi dinarun. Ada yang mengatakan dia boleh milih setengah dinar maupun 1 dinar. Yang lain lagi berkata dilihat dulu. Kalau dia mendatangi istrinya di awal-awal dia mengalami masa haid, darahnya masih banyak keluar, dia mesti sedekah 1 dinar. Kalau dia mendatanginya di akhir-akhir masa haidnya, di mana darahnya sudah sedikit keluar, maka dia membayar sedekah setengah dinar. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Maka saudara kaum muslimin rahimakumullah, ini bukti bahwa perkara tersebut hukumnya haram. Nah, ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Kafarahnya kepada fakir miskin, bukan ke masjid. Bukan kepada selain itu. Jadi kepada orang miskin. Berikan kepadanya 1 dinar atau setengah dinar yang tadi kita sebutkan. Nasihat ini bagi para lelaki pemuda yang belum menikah. Sebelum menikah belajar dulu tata cara menikah yang benar, termasuk hukum-hukum yang berkaitan dengan masalah tempat tidur. Itu diatur dalam Islam. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Semua diterangkan dengan dalil yang tegas. Karena memang Allah tidak malu untuk menjelaskan perkara yang benar. Jadi belajar yang sunnah, belajar yang sesuai dengan syariat. Maaf saya harus sampaikan, bagaimana seorang lelaki mendatangi istrinya, seperti apa dia mau melakukannya, itu diterangkan dalam syariat. Enggak ada yang ditutupi, diterangkan. Sampai Ibnu Qayyim menyebutkan bagaimana posisinya diterangkan oleh Islam. Ini bukti bahwa kita kaum muslimin enggak butuh dengan selain Islam. Alhamdulillah, ketika saya pernah ditanya oleh seseorang, gimana hukumnya Ustaz lelaki yang dia tidak bisa mendatangi istrinya kecuali dia melihat film-film yang nista. Alhamdulillah min dzalik. Ini orang sakit. Nonton film-film seperti itu hukumnya haram, enggak boleh. Mata diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melihat yang halal. Melihat aurat orang lain itu hukumnya haram. Ikhwan, laki-laki melihat rambutnya wanita yang bukan mahramnya itu ditanya oleh Allah di yaumil qiyamah, berdosa.
ayyaghuddu absarahum, supaya mereka itu menundukkan pandangan mata mereka. Nabi berkata kepada Ali bin Abi Thalib, "Ya Ali, la tattabi' nadratan faj'atan binadratin." Jangan ikuti pandangan yang tidak sengaja dengan pandangan yang berikutnya. Jadi kalau ada orang melihat wanita enggak sengaja, segera palingkan. Jangan diikuti lagi, jangan diikuti. Melihat itu saja hukumnya haram. Lalu bagaimana melihat film nista? Haram, ikhwan, haram hukumnya. Ini perbuatan hina, menjijikkan, tidak layak dilakukan oleh seorang muslim. Apalagi kalau yang dipandang itu aurat wanita, aurat lelaki dengan lelaki sih tidak boleh. La yandurur rajul ila auratir rajul, la yandurir rajul ila auratir rajul, kata Nabi. Jangan seorang lelaki melihat auratnya laki-laki yang lain. Lihat pahanya laki-laki aja enggak boleh, apalagi lihat aurat besarnya. Na'udzubillah min dzalik. Banyak seorang wanita yang berkata kepada saya, "Bagaimana Ustaz, suami saya selalu suka mengajak nonton film seperti itu." Berarti suaminya ini disebut dengan dayus. Tahu dayus ya, Wan? Suami yang suka mengajak nonton ini dayus. Laki-laki yang membiarkan istrinya berbuat maksiat, malah ngajak maksiat. Laki-laki kayak begini masuk dalam kategori yang tadi saya sebutkan. Tidak akan dibicara oleh Allah, tidak akan dipandang oleh Allah, tidak akan disucikan oleh Allah Ta'ala. Disediakan adab yang pedih. Yang Nabi mengatakan rajulun dayyus, lelaki yang dayyus. Yukhali maksiat, yukhali ahlahu fil maksiat, membiarkan keluarganya jatuh dalam perbuatan maksiat, atau kama qala alaihi wasallam. Jadi tinggalkan itu, alhamdulillah. Majalah, buku, apapun namanya yang seperti itu tinggalkan, enggak butuh kita. Islam sudah menjelaskan. Sudah ada. Antum baca surah Al-Baqarah dan tafsirnya. Tentang firman Allah Subhanahu wa taala, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum annasittum. Istri kalian seperti ladang milik kalian, kalian datangi istri kalian dari arah mana saja yang kalian inginkan. Bagaimana keterangan para ulama tafsir tentang hal ini? Diterangkan dengan gamblang dan jelas. Wadah. Maka ini nasihat. Kalau seandainya sampai suara ini kepada para umara, wajib melarang, menutup, membredel, menghanguskan semua jalan yang mengantarkan kepada perbuatan seperti itu. Tulisan di internet kah, ataukah majalah-majalah, VCD mesti dihancurkan, nggak boleh dibiarkan. Ini jalan untuk merusak umat Islam. Para ulama berkata, innaman nadaru sahmun min sihami syayatin. Sesungguhnya pandangan mata yang sembarangan itu salah satu panah di antara panahnya syaitan yang dilepaskan untuk merusak hati manusia. Oke. Wahai para pemuda, dinasihat. Anda diberi oleh Allah Subhanahu wa taala hati bukan untuk dikotori. Mata bukan untuk memandang yang haram, bukan. Bila Anda sudah berkeinginan untuk menikah, segera menikah kalau sanggup. Kalau tidak, Nabi mengatakan, "Wa man lam yastati' falaihi bisyam." Puasa ya kawan, puasa. Karena puasa itu menjaga seorang pemuda mengendalikan gejolak syahwatnya. Para ulama menasihatkan perbanyak belajar ilmu agama, sibukkan dengan baca Quran. Akhi, wahai pemuda-pemuda muslim, kalau Anda sudah ingin menikah, tidak sanggup menikah, banyak puasa, hafal Quran. Gunakan untuk menghafal Quran, gunakan menghafal hadis. Hadir dalam majelis ilmu. Jangan berhubungan dengan wanita-wanita yang bukan mahramnya. Insya Allah terkendali. Jadi kalau antum pemuda tidak pernah puasa, berilmu juga tidak, setan suka dengan pemuda kayak begini. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Nah, kadar ikhwatir. Kemudian yang terakhir pada kesempatan kali ini ityanul mar'ati fi duburiha. Tadi sudah kita sebutkan, mendatangi istri pada duburnya. Ba'du syadina min du'afil imani la yatawarra'u min ityani zawjati fi duburiha. Sebagian orang yang kurang akalnya, lemah imannya, buruk perangainya, tidak punya rasa malu dan kehati-hatian, mereka mendatangi dan mencampur istrinya pada duburnya. Haram hukumnya. Nah, fi maulin khurujil ghaid, tempat di mana keluarnya kotoran. Naudzubillah. Wa ada minal kabair, ingat ikhwan, ini dosa besar. Wa qad la'ana Nabi sallallahu alaihi wasallam man fa'ala hada. Sungguh Nabi melaknat orang yang melakukan perbuatan itu. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu marfu'an, dari Abu Hurairah dengan hukum yang marfu, beliau berkata,
Mal'unun man atam ra'atan fi duburiha. Terlaknat, terkutuk suami yang mendatangi istri pada duburnya. Rawahu Imam Ahmad. Ini riwayat Imam Ahmad dan terdapat dalam kitab Sahihul Jami' nomor 5865. Bal anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, man at'aidan aw imra'atan fi duburiha aw kainan faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang tadi kita bacakan, barang siapa mendatangi istri yang haid atau wanita pada duburnya, istrinya pada duburnya atau dukun, sungguh dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Raghima anna 'adadan min az-zawjat min sahibatil fitri as-salima yabina dzalika illa ba'dul azwaj yadidu bit talaq idza lam tat'am wa ba'dhum qad yakhda'u zawjatahu allati tastahi min su'ali ahli ilmi. Kita banyak jumpai, sangat menyedihkan sekali berapa banyak para wanita-wanita dia ini berada pada fitrah yang lurus, tahu itu enggak boleh, tapi karena suaminya ngancam kalau enggak diceraikan, malu bertanya kepada para ulama masalah ini, akhirnya mereka melayani, padahal itu enggak boleh. Wanita kalau diminta oleh suaminya melayani dengan cara seperti itu, dia wajib menolak dan tidak boleh taat. La ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara yang mengandung maksiat kepada Allah tabaraka wa taala. Jadi qabillah rahimanillah, maka wanita bertanya. Dulu qabillah lihat wanita Ansor. Wanita Ansor itu Bapak, wanita yang pemberani, tapi kalau masalah ilmu, wanita yang pemalu, tapi kalau masalah ilmu tidak malu bertanya kepada Nabi. Ketika ada seorang wanita Ansor dinikahi oleh lelaki Muhajirin, kebiasaan lelaki Muhajirin suka mendatangi istri dari arah belakang. Dia mengadu kepada Nabi, saya tidak suka dengan seperti itu ya Rasulullah. Nabi diam. Turun ayat yang menyebutkan, istrimu seperti ladang milikmu, datangi istrimu dari arah mana saja yang engkau inginkan. Oh, barulah wanita Ansor itu menerima, karena ada yang menerangkan. Tapi dia bertanya kepada Nabi, apa ini, bagaimana hukumnya? Saya nggak mau, suami saya begini begitu. Dia nggak malu bertanya untuk perkara yang dia khawatir itu hukumnya haram. Karena kita sekarang kadang-kadang tidak mau bercerita. Beliau mesti bertanya kepada para ulama, dan dia kalau sudah mengetahui hukumnya, dia wajib menolak. Jika suaminya mengatakan saya ceraikan kamu, gak apa-apa diceraikan. Nanti Allah akan ganti dengan lelaki yang saleh. Karena Allah telah berjanji al-khabisatu lil khabisin wal khabisina lil khabisat. Lelaki yang buruk akhlaknya untuk wanita yang buruk, wanita yang buruk akhlaknya untuk lelaki yang buruk. Sebagian ulama menafsirkan ini maknanya lelaki pezina atau wanita pezina. Tapi secara umum yang bejat, yang rusak untuk yang rusak. Saya teman-teman, wanita itu mulia, pemilik fitrah yang mulia. Jadi dia memiliki fitrah yang lurus. Maka dia tolak suaminya kalau seperti itu yang dilakukan oleh suami kepadanya. Gimana kalau karena tidak tahu kemudian dia melakukannya, dia wajib taubat. Tidak boleh ceritakan kepada orang lain. Dia memperbanyak istighfar, memperbanyak taubat, menyibukkan dengan membaca Al-Quran, mengeluarkan sedekah, melakukan semua hal yang baik, berharap perkara itu menjadi sebab terhapusnya dosanya di masa lalu. Kalau seandainya itu dilakukan antara laki-laki dengan laki-laki, sudah saya terangkan di pertemuan sebelumnya, dihukum mati. Yang mengerjakan dan yang diajak mengerjakannya kalau redha, dua-duanya dihukum mati, enggak boleh dibiarkan. Nasallallahu ta'ala as-salama wal afiyah. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Sampai di sini alhamdulillah. Nasallallahu ta'ala as-salama wal afiyah wa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.